apaan? Ini buat Dikumpulin. tambahan uang santunan anak yatim setiap bulan bang. Oh, Masya Allah. Bang. Jadi selain uang yang logaman itu, kita juga tambahan dari ini juga bang. Yang ada uang, tambahan. Selain koinan berarti ini Iya. aqua kumpulin. Daripada sayang, Buang-buang ya. ya dibuang-buang. Mungkin bagi orang beginian kagak berarti. Emang bagi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzius dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita Bareng Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita Bareng Restu. Nah, aku kali ini udah kedatangan dua narasumber, yaitu Bang Septa dan Bang Fadli. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka berdua ini adalah seorang anak pang yang tapi berhati malaikat. Kenapa bisa berhati malaikat? Karena mereka berdua ini peduli dengan lingkungan sekitar mereka gitu. Bener ya, Bang Septa, Bang Fadli? Iya, sekiranya begitu. Nah, sebenarnya ceritain dong, kan aku lihat di Instagram kalian berdua itu, di Instagram, di YouTube kalian itu sering banget yang namanya ngebantu anak yatim, ngebantu orang-orang yang kurang mampu kayak gitu. Kok bisa gitu kan? Padahal stigma masyarakat tentang anak pang itu identik dengan kejahatan. Tapi Bang Septa sama Bang Fadli ini mengubah stigma masyarakat dari sisi negatif anak pang menjadi sisi yang positif. Nah, ceritain dong awal mulanya kalian terjun ke anak pang sampai kalian berdua itu bisa berbagi untuk sesama kayak gitu. Oh, Bang Fadli dulu dong ceritain. Kalau dari awal mulanya ya, kan kalau dari awal mulanya itu kan kita kan dari ngumpulin koin terus masjid ke masjid gitu kan. Setelah itu udah tuh lanjut ke mana, apa sih namanya bro? apa? Yang setelah dari masjid itu terus kita kan yatiman kan. Dari koin-koin kita 100-an, 200-an kita kumpulin sama anak-anak bareng-bareng. Dan kita adakan santunan juga bang. Jadi Santunan buat anak yatim. buat gitu anak ya. yatim juga. Jadi dari kita untuk mereka. Kita untuk mereka. Dari kita untuk mereka. Dan sekarang program kita alhamdulillah selain menyantuni anak yatim, kita mensekolahkan orang-orang yang kurang mampu. Oh, ada program untuk menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu. Udah berjalan itu. Udah, Oh, itu itu SD, SMP atau SMA? kita PKBM-in sih. Oh, PKBM. Iya. Kayak pas sekolah paket gitu ya? Iya, sekolah paket Oh, subhanallah. Karena umur ya. umur. Karena umur anaknya ini ya udah kita sekolahin paket. Udah 3 orang alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 orang udah. Hati mereka tuh baik banget gitu kan, padahal kan orang berpikiran bahwa kalau yang namanya anak pang itu identik dengan kejahatan, pokoknya pikiran mereka tuh negatif semuanya ya. Tapi kalian berdua mengubahnya menjadi bahwa nggak semua anak pang itu jahat gitu. Seperti apa yang selama ini masyarakat pikirkan gitu. Apalagi sering berbagi dengan anak yatim sampai menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu. Iya. Dan program satu lagi program Gitu. kita terjun jadi relawan sekarang. Kita terjun ke bencana-bencana. Ya kita terjun langsung, kita penggalangan dana juga. Penggalangan dana gitu. Penggalangan dana. Ya, penggalangan dana langsung kita terjun ke tempat Lokasi itu musibah itu. Ya, untuk menyalurkan lah. Iya. Dan satu lagi programnya kayak Jumat Berkah Jumat itu. Berkah. Jumat berkah itu yang kayak gimana biasanya? Biasanya kita Bagi-bagi makanan. bagi-bagi makanan. Bagi-bagi makanan. Ya, misalkan anak-anak uangnya kurang cukup untuk nasi, Ya, kita ya udah kita beliin roti gitu sama air gitu aja. Oh, seenggaknya setiap hari Jumat itu kalian itu bisa berbagi. Iya, setiap hari Jumat. udah kita wajib Istiqomah. ya. Terus uang itu berasal dari mana? Kayak apa, ada donatur atau kalian ngumpulin gitu? Ada sebagian donatur yang ngasih juga, kalau misalkan nggak ada ya anak-anak aja gitu. Gitu.
Ya. Kayak gimana contohnya ngamen gitu. Selesai ngamen mau ngasih berapa Jadi berapa kita gitu kan. pakai apa sih? Plastik. Plastik gitu. Ayo. Ya siapa yang mau ngasih sih kasih Kasih aja mau 1.000 mau 2.000 gitu. Padahal Setiap Jumat pasti rutin. Pasti insya Allah istiqomah kita setiap Jumat. Alhamdulillah gitu kan. Iya. Dan apalagi kan sebentar lagi menjelang bulan suci gitu Ramadan. Semakin banyak kita untuk berbagi untuk anak yatim gitu kan, semakin pahala kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan program Pang Tebet Peduli ini udah berjalan berapa lama? Kalau komunitas Pang Tebet Peduli ini kita mau hampir 1 tahun. Oh, udah mau 1 tahun. Mau 1 tahun. Kalau bulan Juni 2020. 2020. Pas pandemi kemarin. kemarin. Ya. Apa sih yang membuat kalian itu untuk mau berbagi ke anak-anak yatim gitu? Apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian, wah aku pingin berbagi nih kan dengan aku yang maaf nih ya anak pang kayak gini kan merubah stigma pemikiran masyarakat atau gimana? Bener. Awalnya sih itu ya, awalnya kita mau ngerubah stigma orang masyarakat, mengetuk hatinya. Ya, bahwa kita yang dianggap negatif. Bisa berbagi bagaimana orang yang bagaimana orang yang nggak dianggap jahat gitu kok mereka malah nggak berbagi. Malah mereka itu kayak tamparan keras bagi kita semua bahwa untuk mereka aja yang dianggap jahat, yang dianggap negatif oleh semua masyarakat, dia peduli dengan semua anak yatim, peduli dengan rakyat sekitar, peduli dengan lingkungan. Dia bahkan rela untuk mengamen, ngumpulin duit. Bahkan aku lihat di videonya itu ngumpulin botol-botol bekas gitu ya. Iya, bener. Itu sama juga buat donasi. Dan bahkan mereka itu rela untuk mengumpulkan kayak botol-botol bekas, hasilnya itu dijual untuk berbagi ke anak yatim. Iya, untuk tambah-tambahan. Buat tambah-tambahan aja. Dan itu udah berjalan hampir 1 tahun ya. 1 tahun ya. Awal kalian berbagi gini, respon masyarakat sekitar itu apa? Ya, pro dan kontra pasti dong. Pasti awalnya. Kita dibilang pergerakan sampah, sempet Pergerakan sampah kita. Cuma kan kita selalu kita kasih motivasi anak-anak. Cacian, makian, hujatan itu sama aja bahan bakar kita gitu. Semakin kita dicaci, semakin kita diuji, ya kita buktiin kalau kita itu bisa gitu. Itu bahan bakar kita. Gitu. Kalau kita bisa ngebuktiin ke mereka semua bahwa kita tuh nggak seperti apa yang mereka pikirkan. Iya. Ada yang selalu ngomong sih gini, kayak kenapa sih lu aja masih susah, lu aja masih ngamen. Iya. Lu ngapa bantu orang? Sosokan mau bantu orang gitu kan. Alhamdulillah ya, selama saya ngebantu orang, alhamdulillahnya ya saya nggak kekurangan. Iya. Entah dari istilah makanan untuk susu anak, untuk kebutuhan keluarga, alhamdulillah. Gitu, nggak pernah kekurangan. Alhamdulillah. Dia yang ngomong kayak gitu malah nggak pernah berbagi untuk anak-anak sekitar, untuk rakyat sekitar. Dia hanya bisa ngebully atau ngomong kayak gitu karena dia berpikir paling kayak pencitraan gitu. Ada pernah juga kayak gitu. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Pasti. Banyak yang ngomong gitu, pencitraan doang nih anak pang. Itu ya cuman kita buktiin aja kita istiqomah, alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu kayak pasti makin banyak warga-warga sekitar yang support kalian gitu. Iya. Ya kayak RT, Karang Taruna, RW setempat kan udah mulai ini udah banyak lah yang percaya sama kita dari LSM udah mulai percaya ya. Kayak Polsek Tebet, Babinsa, Polsek juga. Dinas Sosial atau PP udah alhamdulillah. Ya. Udah tahu pergerakan kita. Ya makanya ya begitulah kita di kolong udah ini anak-anak Pang Tebet nggak mungkin lah kalau bikin lah gitu nggak mungkin. Oh dan kalian pun sekarang tinggal di kolong flyover Tebet itu? Iya, flyover Tebet dekat stasiun. Stasiun Tebet. Nah, apa sih yang membuat pasti kan pada punya rumah masing-masing kan? Punya. Apa sih yang membuat kalian itu lebih memilih di flyover Tebet itu daripada di rumah kalian masing-masing? Nyaman.
lebih nyaman di situ. Iya. Iya, karena Lebih kita bisa nyaman, bergurau, kita bisa bercanda-canda. bergurau, canda gurau, kita bisa sharing. Ada misalkan ada suatu permasalahan yang belum bisa dipecahin, kita rembukin, kita cari benang merahnya. Nah dari situ, cari. makanya kita lebih baik kita bisa kumpul bareng-bareng lah. Kalau di rumah kan kita nggak bisa, paling cuman via komunikasi lewat HP doang gitu kan. Oh, gitu. Jadi lebih mengutamakan solidaritas antar teman gitu ya. Iya. Oh, gitu. Makanya ya kalian lebih nyaman di situ. Tapi dalam seminggu berapa kali gitu kalian pulang nggak ke rumah masing-masing gitu? Mungkin Setelah yatiman, Oh, jadi santunan anak yatim itu rutin setiap minggunya. setiap Apa sebulannya? setiap bulan 2 kali sebulan rutin. 2 kali rutin itu pasti. gitu. Pasti. Rutin pasti. Ide atau awal rencana kalian membuat santunan itu tuh dari siapa idenya? Bang Septa ya? Apa sih yang Bang Septa dulu pikirin, wah aku tuh harus membuat berbagi ke anak yatim gitu, apa dulu? Awalnya ya saya termotivasi dari guru saya. Guru ngaji Guru ngaji, atau guru ustad. apa itu ustad? saya. Terus kita diajarin surat Al-Maun. Al-Maun ya kan, terus sama Asbabul Nuzul ya. Dijelasin semuanya, dijabarin itu. Dan kita ngamalin. Ya udah kita amalin. Nggak segera kita baca, Ya, bukan sekedar kita baca, kita amalin. tapi kita amalin. Ya, gitu. Gitu. Iya, Wak. Meskipun banyak banget orang yang pro dan kontra dengan Iya. kalian yang mau berbagi gitu kan, tapi kita tetap jalan aja seiring berjalannya waktu. Allah itu maha melihat dan maha mendengar, jadi apapun yang kita lakukan selagi kita nggak ngerugiin mereka ya biarin aja gitu Iya, ya. benar. Toh kita membuat kebaikan bukan kejahatan gitu kan. Ya kan udah ada ayat ya yang itu dong. Hadis. Ya hadis ya. Hadis. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qalbukum wa amalikum. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta kalian, tetapi yang Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Subhanallah, ya betul banget. Semua manusia itu di mata Allah tuh sama. Yang hanya membedakan adalah amal dan perbuatan kita semuanya. Percuma kita ganteng cantik tapi amal dan perbuatannya buruk sekali. Iya, Ya. benar. Tapi bentuk fisik tidak menjamin kita untuk masuk surganya Allah. Seperti itu. Dan sekarang yang tinggal di kolong flyover itu berapa orang? Sekitaran kalau misalkan lagi kumpul ada 11 orang. 20-an kalau kumpul semua. Ya kalau kumpul semua ya 20. Oh, berarti yang stay di situ dan nempatin tinggal di situ tuh cuma beberapa orang Iya, aja. karena kan ada yang sudah berkeluarga, sudah punya anak. Oh, ya kayak Bang Septa udah berkeluarga ya. Fadi belum, Andi udah belum? Dulu udah pernah. Oh, dulu udah pernah. Nah, sekarang berkhidmat aja di kolong. Iya, terima aja. Berkhidmat. Udah berapa tahun Apanya tuh? menjadi anak pang itu? Kalau menjadi anak pang kita Dari umur ya, belasan. Umur belasan kita. Berarti udah 10 tahun lebih ya? Lebih. Udah banyak makan asam garam lah. Aku mau nanya, ini kan kuping tuh kan dibolong-bolong. Itu nggak sakit? Ya nggak sakit sih, kan karena perlahan. Apalagi dulu kan lagi zaman jahiliyah mabuk, ya jadi nggak terasa. Nggak terasa. Tusuk. Mungkin kalau sekarang ya Mungkin berasa sakit. berasa sakit. Maaf nih, pernah nggak sih ngerasa nyesel kalau kalian tuh kayak nindik ini terus kalian bertato gitu? Kalau Ada rasa penyesalan nggak? kalau nyesel sih enggak, cuman kita jadiin bahwa kita itu apa ya? Kita pernah bejat dulunya. Udah gitu aja. Kita Punya pernah bejat. Aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. ini saksi kebejatan gua gitu. Saksi bisu. Dan alhamdulillah sekarang tuh nggak sebejat yang dulu karena kalian udah Alhamdulillah. berusaha berubah untuk menjadi Yang lebih baik pribadi yang lebih baik lagi ke jalan Allah yang benar. Dan insya aku tuh lihat di postingan Instagram kalian tuh pada ngaji gitu. Aku tuh kayak ya Allah, ternyata orang yang bertato, orang yang dikira orang itu jahat,
belajar ngaji, dari ada yang Iqra Al-Qur'an gitu ya. Iya. Kayak aku tuh mikir, aku tuh yang ibarat kata yang biasa-biasa aja mau ngaji tuh jarang banget yang namanya ngaji. Tapi mereka yang dengan notabene yang seperti itu, dia mau belajar ngaji dari Iqra sampai Al-Qur'an gitu. Itu siapa? Ada ustadz yang mau ngajarin atau ada di beberapa kalian yang ngajarin ngaji gitu? Kalau untuk sekarang sih masuknya apa? Yang ngajarin ngaji gitu. Kalau awal-awal sekarang kita masih ini sih, kita masih mukadimah aja, masih perkenalan dulu aja. Kenalan aja dulu. Belum berjalan ngaji lagi gitu kan, karena kan baru pandemi kemarin. Dan sekarang baru kita buka lagi pengajian. Sekarang talim aja. Talim ya, ngaji dan mengkaji aja, belajar dan mengajar gitu. Saling di situ saling ngajar dan mengajar. Iya, jadi kalau kayak misalkan Fadli ini udah Al-Qur'an, anak-anak yang masih Iqra diajarin Iqra supaya bisa nanti ke Al-Qur'an gitu. Ya itu aja, ada yang bisa Al-Qur'an ya ajarin yang Iqra. Gitu. Dari kawan-kawan juga. Kawan-kawan aja. Sebagian juga ada yang dari lawan ya. Iya, ada lawan datang. Datang untuk mengajari mereka gitu. Iya. Ya, mengajar. Ikut ngajar. Ikut ngajar Quran. Dan kalau di kolam itu kan kayak pasti dingin, hujan, panas gitu. Iya. Apakah kalian nggak merasakan, apalagi kalau hujan gitu, nggak merasa kedinginan atau gimana? Hal yang biasa sih. Jadi udah biasalah, udah makanan sehari-hari. Ya, kebal lah udah mau gitu-gituan. Iya, hal yang biasa gitu kan. Ya senang aja sebenarnya sih kalau hujan, apalagi senang. Kok bisa senangnya kenapa? Gak tahu, kayak ada mainan aja gitu. Iya. Apalagi kalau banjir gitu, kolong ya banjir ya. Sering banjir. Waktu itu banjir. Kita senang aja gitu main air gitu kan sama anak-anak. Sampai anyut-anyut kan. Kasur-kasurnya semua. Berarti memang di situ tuh saling merangkul satu sama lain. Iya. Bahkan kita tuh punya ini, kita itu ibarat kata kita itu satu badan. Jadi sakit semua. Sakit semua gitu. Oh gitu. Solidaritasnya tinggi banget gitu ya. Insya Allah sih gitu. Dan ada nggak pesan-pesan buat orang-orang yang di sana tentang stigma masyarakat tentang anak pang gitu? Ya, yang tadi itu aja sih. Jangan menganggap semua anak pang. Iya, jangan semua menganggap anak pang itu kayak sekarang gini bang, kebanyakan orang Indonesia itu dipukul rata. Misalkan si A melakukan ini, ya udah pasti A yang lain sama. Semua. Padahal enggak. Gitu. Seperti misalkan di pang daerah mana gitu kan, pasti semua pang nih kayak gini. Padahal ternyata di Tibet ada yang berbeda. Gitu. Itu aja sih. Gitu aja sih pesan-pesannya, bahwa kalau ini misalkan kalau nggak percaya ya boleh, fadhol silakan datang ke Tibet gitu kan. Ketemu aja, kalau nggak ini ya bisa dilihat langsung aja gitu. Dan jangan menilai seseorang itu dari penampilan. Jangan. Kenali dulu, dekati dulu apakah mereka itu seperti apa yang kita pikirkan gitu. Iya, kita harus duduk bareng dulu. Nanti kalau ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Kalau udah kenal pasti sayang ya. Iya. Itulah. Gitu. Dan buat kalian semua yang kalau ada mau berbagi atau donasi, silakan datang ke mana, Bang Septa? Silakan dicek IG aja ya di Pang Tebet Peduli sama YouTube-nya juga ada kita ya. Ada YouTube-nya juga, nanti Instagram dan YouTube-nya akan aku taruh di deskripsi. Bahwa mereka itu setiap tanggal 9 dan tanggal 23 itu mengadakan kayak santunan anak yatim, berbagi-bagi sembako gitu ya. Iya, sama ngaji. Mulia sekali apa yang mereka lakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berbagi atau belum? Nah, maka dari itu kita jangan selalu berpikiran kalau anak pang itu selalu wah seperti itu. Jangan. Jadi lakukan apa yang belum pernah kita lakukan, seperti untuk berbagi. Alangkah baiknya kita untuk berbagi untuk sesama. Nah, salurkan donasi kalian. Silakan datang langsung ke
kolom flyover Tebet ya. Iya. Kalau flyover Tebet, atau silakan hubungi DM Instagram yang ada di deskripsi ini. Iya. Terima kasih Bang Fadli dan Bang Septa yang sudah menyempatkan waktunya untuk mampir ke sini. Semoga Allah selalu memberi kesehatan buat kalian berdua dan kita untuk semuanya, dan teman-teman yang sudah mau berbagi untuk sesama kita, sudah merelakan waktu dan tenaganya untuk mengumpulkan donasi dan untuk berbagi untuk adik-adik kita semuanya. Terima kasih Bang Septa dan Bang Fadli. Sama-sama. Oke, terima kasih Fauzius. Jika kalian ingin berbagi, silakan aja DM ke Instagram Pang Tebet Peduli yang ada di deskripsi. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya aja, tapi nilailah, kenalilah mereka dari dekat dan dekati lagi. Apakah mereka seperti apa yang kita pikirkan selama ini? Saya Artu Fauzi dan Bang Septa dan Bang Fadli pamit undur diri dan sampai jumpa.